Ain. Yuk, bismillah. Ain guys, Ain. Bang, ini dari pihak Dinada langsung yang mungkin mengatakan kalau perihal pertemuan itu dari mereka mengatakan komunikasi sudah, tapi dari pihak Resa belum. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi baru kira-kira 5 menit ini aku tahu kalau ternyata memang sudah ada pernah WA antara Dinada dan Resa. Tapi dari WA itu kemudian aku cerna. Sebenarnya begini. Ya nanti ini juga apa namanya, ya mungkin kita menjawab juga permintaan dari Dinada untuk akan ketemu dengan Resa ya. Udahlah, oke, nanti kita jembatani kalau soal itu. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga saja nanti bisa terjadi dan bisa lancar. Tetapi kalau esensinya itu untuk menjawab apa kan saya kan tidak bisa memberikan jawaban sekarang, kalau dikeluarkan melalui pers yang sudah diajukan oleh teman-teman persidangan hari ini. Kalau untuk persidangan sendiri seperti apa sih Bang? Kemarin kan itu berdasarkan apa dari pihak Bang sendiri apakah akan mencabut gugatan itu? Ini kan sudah terpenuhi dan mungkin bisa dibilang damai dan sudah diakui. Iya. Pihak Dinada sendiri kan katanya mengatakan untuk dicabut melalui proses. Mungkin dari tolong Begini, kemarin itu kan sudah saya jelaskan ulang-ulang ya, melalui konferensi pers maupun melalui apa namanya podcast di itu bahwa gugatan saya ini orientasinya kan sebenarnya kan 1365 ya. Konten material itu terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Dinada yang kemudian menimbulkan kerugian yang notabene itu terhadap tergugat 2 dan tergugat 3 ya. Kapasitas untuk kita berdamai itu ya, kalau saya juga bisa berharap itu bisa mencabut pun saya juga bisa berharap, asalkan Dinada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu yang pertama itu adalah Resa, yang kedua itu adalah Mamai, yang ketiga adalah Papai. Ya. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai, oke lah, alhamdulillah lah. Ya. Meskipun instansi dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos, bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Itu aja yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan, si anak ini, kamu merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Terus yang kedua, permintaan maaf si Dinada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga, yang notabene ini sudah membesarkan Resa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih dolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, apa namanya, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Dinada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu Dinada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf kepada kedua orang tua saya. Dan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka, tetapi tindakan Dinada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Itu aja. Berarti bisa dibilang ingin mengejar terkait permintaan maaf atas martabat dari keluarga Bang sendiri. Iya. Tapi kalau misalkan masalah cetan itu Bang, katanya dibalasnya cuma Waalaikumsalam doang. Itu mungkin bisa dijelaskan sih Bang. Saya jelaskan ya. Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya yang gendong. Yang ditunjukkan itu kan cuma Waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan isinya tidak. Dia ini pernah WA Dinada nggak pernah dijawab sama Dinada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Dinada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengenai juga pada hatinya. Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Resa itu takut harus berbuat gimana nanti. Jadi simpelnya itu takut nanti dia nggak diterima, ya.
takut sekarang ini karena memang pertemuan ini karena ada agenda, mungkin karena ada apa namanya potensial loss yang sekarang ini menjadi aktual seperti ada terjadi pemboikatan atau gimana. Karena kalau memang orientasinya pengakuan itu, untuk apa dia ketemu? Dia ketemu ini cuma kepingin menggapai rasa kasih sayang pada ibunya. Bang, ini kan Reza sama Dinada sama-sama di Jakarta. Mungkin ada agenda waktu terdekat ya sih untuk bertemu keduanya? Jangan tanya ke saya. Kalau Dinada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah. Tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, datang ke Dinada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibuka pintu lagi gitu loh. Gitu loh. Coba nanti jenengan-jenengan nanti yang bisa mencerna kira-kira rasanya gimana perasaannya. Kalau kita datang, kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya. Datang ke rumahnya Dinada itu dibuka pintu cuma 15 cm. Itu pun sama satpamnya yang kita sudah komunikasi dengan Dinada, kita sudah di Jakarta. Nggak pernah disuruh masuk ruang tamunya. Disuruh kita datang ketiga lagi. Kalau nanti ternyata tanggapannya sama, nah coba teman-teman netizen atau semuanya yang bisa mendengar nanti gimana perasaan kita. Kan malu kita. Lanjut. Ada rencana untuk ketemu itu kapan Bang? Berarti mungkin ada rencana. Jangan tanya sama saya. Sudah nanti kalau memang Dinada nanti mungkin nanti akan saya jawab ya. Jadi Dinada itu kalau memang betul-betul nanti mau tanya, jangan tanya kepada Reza saja. Coba tanya ke saya lah, nanti saya jawab. Insya Allah dia kalau mau tanya, kalau mau tahu nomor teleponku lah, nanti kita gampang lah itu lah. Berarti alasan yang Jangan kan Dinada, teman-teman pers saja sudah tahu, banyak yang tahu kan itu. berarti alasan kemarin menjawab salah itu mungkin karena ada rasa ketakutan nantinya kedepannya akan seperti apa? Ya, takut. Tapi kan mereka bilang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan Reza katanya kalau di depan untuk ketemu itu tadi. Gimana? Tidak sesuai fakta kalau misalkan Reza ini pengen ketemu Dinada, padahal udah di chat tapi tidak direspon. Sekarang bukan nggak direspon, dia sudah ngerespon. Panjang lebar. Makanya Dinada itu kan sebetulnya kan nggak usah ngechat, datang aja sudah, dia tahu kan gimana dia tinggal kan. Itu loh. Dia salah semua nanti karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Dinada. Itu makanya kalau semuanya teman-teman itu melakukan justifikasi bahwa sekarang ini malah dia yang salah karena nggak merespon, itu salah. Dia ini mau merespon pun takut karena dia nggak pernah, masih belum tanya ke saya. Jadi gimana ya, apa yang harus saya lakukan Nona? Karena saya ini kan kakaknya kan, itu yang paling tahu dia kan. Itu makanya dia takut salah langkah, salah tanggap juga. Dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu tak, manggil mbak tak. Soalnya di dalam kecetan itu Dinada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa. Itu pun aneh kan rasanya kan. Coba gimana rasanya? Nah coba. Sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan, karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya, apa ya, perasaan ini bisa meluap gitu loh. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnuzon sama yang di atas, sahak. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Dinada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya. Itu aja. Bang, apa karena digugat 7M itu akhirnya dia agak sedikit ada perubahan atau gimana? Soal gugatan 7M itu kan sebetulnya kan hubungannya Dinada kan dengan penggugat 2 dan 3. Begini, orang berkali-kali tanya bahwa saya selalu memperjuangkan atau meminta apa namanya nilai 7M itu. Padahal sudah saya jelaskan, kalau kita berbicara tentang gugatan 1365 itu ada penrahmatan, itu ada 2 unsur. Yang pertama itu penrahmatan, sifat yang melanggar hukum. Yang kedua itu adalah unsur kerugian. Nah, andai kata pun kita meminta itu pun, undang-undang juga memberikan fasilitas soal itu kok. Kan begini kan, hubungan Dinada dengan hubungan pihak kedua dan pihak ketiga, ya, penggugat 2 dan 3, ini kan hubungan perikatan. Ya, sebetulnya memang hakikatnya bukan ini ya, hakikatnya saya minta permintaan maaf sebetulnya ya, tetapi kan harus ada yang juga diperhitungkan sama Dinada sebetulnya seharusnya. Karena pada waktu Dinada itu memberikan penitipan Reza ini, dia bilang sudahlah, tenanglah, susunya nanti akan datang rekan-rekan. Nah,
Sejak semula kita nggak pernah berpandangan itu. Satu sendok pun nggak pernah ada kok. Kita nggak pernah ribet kok. Yang men-trigger saya mengajukan ini ketika orang tua saya datang ke Jakarta nggak dibuka pintu satu. Yang kedua, mamanya dilaporkan polisi dan didatangi polisi berseragam di rumah karena adanya indikasi penggelapan mobil. Dan Resa juga dilaporkan di Somasi sama ibunya. Kan lucu, itu yang trigger saya sehingga saya kemudian akan mengajak dia untuk berhitung kembali. Ya sudahlah kalau gitu. Karena apa? Kan begini logikanya. Kalau gugatan saya tidak dikabulkan sama pengadilan, berarti saya yang salah. Berarti dia nggak punya kewajiban untuk menafkahi Resa. Tapi kalau gugatan saya dikabulkan oleh pengadilan, berarti dia yang salah. Gitu loh. Sekarang saya tanya, siapa orang yang bisa menitipkan anaknya ya tanpa dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya? Siapa yang mau terima? Nah, meskipun pada hakikatnya bukan itu loh ya. Ini saya garis bawah ya. Hakikat awalnya bukan itu. Hakikat awalnya karena orientasi ibu saya yang sudah diinjak martabatnya disuruh berdiri di pinggir trotoar selama 3,5 jam, 2 hari berturut-turut tidak bukan pintu. Itu aja. Lanjut. Soal isu yang ada itu memiliki 3 anak, sempat ada statement yang berseliweran di media sosial itu gimana Bang? Tapi sempat akhirnya ada yang masih tahu. Wah, ini pertanyaan berbau dosa ini. Ya mohon maaf ya, saya juga tidak dalam kapasitas untuk jawab itu. Ya tolonglah kalau memang teman-teman sudah bisa melihat saya itu, karena saya kan sudah mulai awal kan saya kan sudah bilang, andai kata Mbak Dena itu sudah betul-betul menghadiri mediasi forum yang sudah disediakan oleh pengadilan yang begitu mulia, yang menutup perkara ini biar aib nggak terbuka ya. Kalau dia betul-betul hadir, selesai masalah ini. Karena dia tidak hadir maka aib ini terbuka. Padahal orientasi saya bukan untuk membuka aib. Sekarang aib lagi yang datang semuanya, anak 3 semuanya. Ya kalau itu saya nggak punya kapasitas untuk menjawab lah, daripada nanti saya juga akan mendosa lah. Gitu. Bang, Tesa kemarin pihak Denada mengatakan juga ada gugatan yang direvisi oleh pihak Tesa. Mungkin bisa jelasin nggak Bang poin-poin apa aja yang direvisi? Tidak, sederhana. Karena ada penambahan kuasa hukum yang ada tim saya yang satunya baru akhir masuk, yang namanya Mas Firdaus itu yang tidak tercantum dalam gugatan yang awal, yang sekarang ini harus dimasukkan. Yang itu diributkan sama kuasa hukumnya Denada. Padahal itu nggak terlalu fundamental, nggak terlalu krusial bagi saya sebenarnya. Nggak apa-apa lah, kita turuti lah, nanti kita ajukan perubahan untuk itu aja, menambah itu aja. Berarti tidak ada poin-poin yang diubah, tidak ada. Sama dengan yang di. Tidak ada, hanya penambahan kuasa hukum. Bang, Resa, kemarin Iqbal juga mengatakan dia sudah sempat memberikan statement kalau sudahlah cabut saja gugatannya, atau ini juga masalah ibu dan anak. Mungkin kamu menanggapi gimana? Dia nggak bisa menjawab, biar saya aja menjawab. Itu makanya agak sedikit mungkin ada ketidakmampuan ya kuasa hukumnya untuk mencerna gugatan saya. Kan saya kan sudah bilang prinsipal di dalam gugatan saya itu ada 3. 2 itu Mama Rate, yang ketiga itu Bapak Dino. Jadi kalau memang ada, karena ini hubungan antara anak dan ibu, itu kan masalah petitum yang pertama. Petitum yang kedua, dia sudah minta maaf nggak kepada Mama Rate sama Bapak Dino? Dia sudah mengakui salahnya nggak? Dia bertanggung jawab atas segala perbuatannya nggak? Kan itu belum. Sehingga kalau nanti ada teman-teman netizen atau kawan-kawan kesini mau tanya, Ini Resa udah dicari ayat kandungnya, udah mengetahui atau ada keinginan atau mengetahui? saya tahu, tapi saya nggak ngasih tahu. Memang haknya dia, saya kan sudah bilang bahwa perluasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu juga dengan bapaknya ya, sebatas itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kan pintu masuknya dia itu untuk mencari tahu siapa bapak saya kan lewat ibunya dulu. Ibunya saja belum ketemu, gimana caranya? Ya tapi kalau saya bilang ya, kita manusia alamiah lah. Siapa yang nggak ingin tahu kita dengan ya kan, dari siapa dan bapak kita siapa, ibu kita siapa, alamiah lah itulah. Insya Allah mungkin next itu akan ditanyakan sama dia nanti. Artinya Resa sendiri ini kan dari dunia entertainment udah makin bersinar juga. Mungkin Resa merasa makin bersinar nggak sih di dunia entertainment karirnya sendiri? Alhamdulillah. Apakah ini karena pamor dari Denada sendiri yang karir di dunia entertainment
Enggak, ini segala bantuan dan segala perhatian yang sudah diberikan kepada dari teman-teman netizen semuanya yang sudah memberikan apa ya, kalau saya bilang kan simpati publik ini yang kemudian melahirkan ini kan. Dan terima kasih, dan simpati publik itu kan timbul kan bukan dari gaya argumentasi yang sudah saya ciptakan ya, yang saya buat untuk melakukan pembelaan terhadap Reza, karena saya berbicara soal apa adanya ya. Mereka semua yang sudah punya penilaian, insya Allah semua netizen itu kan sudah cerdas semua ya, jadi bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dari itu kemudian lahir ya, buka rezekinya Reza kan dari situ, meskipun semuanya dari sang hak sebelumnya kan begitu, melalui teman-teman netizen itu. Mama Dena langsung hubungin Reza untuk maksudnya mungkin membuka komunikasi dan ujungnya nanti adanya pertemuan gitu. Mungkin pas tahu selain bingung mungkin apa yang dirasain sama Reza sendiri, tiba-tiba akhirnya Mama Dena langsung langsung hubungin Reza gitu. Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut gitu, mungkin takut aja. Takutnya karena udah dikecewakan, ditolak, atau bagaimana Reza? Ya takut itu terulang lagi. Kan gini intinya kan, pastinya kan Mbak Dena kan tahu gimana di Jakarta. Kenapa nggak langsung aja? Kenapa harus pesan? Bisa kamu mungkin udah mengetahui di mana sudah mendatangi Paris untuk mengurusi surat sebagai anak dari kamu menanggapi bagaimana? Akhirnya kan kamu minta kemarin melakukan supaya ini disahkan di Paris, dilakukan oleh Dena. Kamu ya kan harus dilakukan dulu Kak, baru Reza. Sudah dilakukan kabarnya kan Reza belum dilanjut gitu. Bang, kalau misalnya Dena merendahkan diri sebenarnya juga meminta maaf dengan ikhlas juga dengan baru yang dan Reza, itu kedepannya juga akan kita dicatat atau dibuka lagi. Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Tapi peluang damai itu masih ada Bang? Ya kalau peluang damai itu kan begini saja ya, sang hak saja maha pemaaf. Masa kita ini makhluk ini aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf kepada orang yang salah? Nggak punya hak saya itu. Tapi yang jelas saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul-betul diakui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarinnya diakui melalui medsos itu saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu. Karena orientasinya kan nggak nyampe kan, hatinya Reza saja nggak nyampe. Apalagi ke saya selaku anaknya mertua saya ini kan merasa juga tersinggung kan, gara-gara juga saya nggak kena juga hati saya, karena di dalam pengakuan itu tidak ada namanya orang tua saya ya sebagai salah satu pihak yang seharusnya Denada itu meminta maaf gitu. Reza tadi masih manggil Denada pakai Mbak gitu, mungkin masih ada rasa ketakutan yang besar gitu untuk mengakui dia sebagai ibunya gitu seperti apa? Iya, Reza sama sekarang masih manggil Mbak. Tapi kan udah diakuin Reza sama Mama Dena sendiri, kenapa nggak coba langsung manggil? Ya balik lagi, canggung. Terus kan belum ketemu langsung. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Itu yang kemarin dia bilang di chatnya nggak dibalas itu ngajak ketemu atau gimana? Belum tahu. Atau ngajak ketemu? Oh, ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Denada sendiri ke kamu ya? Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya. Kan simpelnya gitu tadi Kak, maksudnya Reza kan di Jakarta, kan pasti tahu, untuk kakak semua pun tahu Reza ada di mana, kenapa enggak lagi semua ngajak. Tapi dari hati kamu sendiri sangat ingin bertemu dengan Denada ya? Iya, sangat ingin. Tapi Denada kan ini sudah lagi dari Jakarta, dan kamu juga sudah ada di Jakarta. Mungkin pengen nggak mungkin sebagai anak jadwal tante Kenapa gimana? kan kamu sudah di Jakarta, Denada juga di Jakarta. Kamu mau nggak maksudnya mengajak duluan kayak ayo ketemu ini, saya sudah di Jakarta Udah ada sahabat. tapi baru sekali dia setelah pembahasan belum Dia tadi menunjukkan nama saya, balasan chat itu panjang sekali.
Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia sebenarnya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens kepada dari anaknya ke ibundanya gitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil mbak, kalau sekarang masih panggil mbak mau panggil ibu atau gimana, itu kan canggung. Coba lah yang tidak diakui 24 tahun yang hanya panggil mbak, ujung-ujung panggil ibu hanya melalui medsos. Gimana? Saya ngomong gimana semuanya? Gitu. Saya juga apa ya, mengilustrasikan ini juga agak sedikit sulit ya saya gitu. Makanya itu pertanyaan juga agak sedikit retorika ya, apa retorik ya kalau saya jawab ini. Next, mungkin Raja sendiri akan stay di Jakarta atau pulang balik? Karena pekerjaan juga kan banyak di Jakarta. Lihat ke depan. Bang, tadi kan bilang belum bertemu dengan DNA ya Bang ya, terus juga masih mencoba mencari solusi bagaimana pertemuannya. Beredar kabar katanya DNA mau respon dulu ke media, mungkin itu bagaimana? DNA mengirim untuk media dulu ya, sampai bertemu dengan Reza. ya itulah yang saya sesalkan, Mbak Dena. Kalau memang inisiasinya untuk ketemu, sudah nanti saya fasilitasi. Jangan anggap saya pengacaranya Reza. Karena saya ini punya lebih hubungan intens daripada jenengan itu kepada Reza. Malah seringan saya yang hidungnya dia mulai kecil daripada dia. Sudahlah ngomong saja sama saya, nanti saya presentasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi ya, insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham gitu kan. Itu makanya saya itulah kalau saya analogikan ya. Jadi begini, kalau konsep ada pemaafan hakim di dalam KUHP yang baru itu istilahnya retro ke pardon itu, hakim pun akan memberikan pengampunan terhadap terdakwa ketika hakim pun tahu bahwa ada penyesalan di situ. Ya, itu pun diketahui dari face to face. Kalau dari gini nih gimana caranya? Konversi pers dulu, kan lucu. Lanjut. Reza sendiri kemarin kan beredar kabar katanya Reza sempat memiliki istri dan punya anak. Sekarang hubungannya bagaimana sama komunikasi? Nggak bisa dijawab lah. Kemarin itu sudah nggak perlu dijawab. Kemarin ya alhamdulillah teman-teman netizen sudah bisa membantu kami untuk melakukan penilaian, justifikasi soal adanya tanggung jawab Reza apa enggak Reza itu Allah sendiri yang menjawab kemarin itu. Dan Allah sendiri yang juga menimpahkan kalau saya azab juga kepada dia itu karena kemarin ya Allah, ya, udahlah, alhamdulillah. Kalau soal itu nggak perlu dijawab lah. Yuk, nyaman. Reza, apa yang mau kamu sampaikan? Ya, yang pertama ya kak, yang pertama kan ya itu tadi kan pasti kakak semua tahu Reza ada di mana, masa sih mbak Dena nggak tahu. Terus yang kedua kan bagaimanapun itu papa sama mama Reza yang merawat Reza, dia juga haruslah saya minta maaf untuk tak bertemu juga itu kayak gini. Baca apalagi anak ini juga baru kan memberikan statementnya juga sudah sedikit membuka cakrawala pikir saya itu bahwa sesungguhnya itu kalau saya lihat itu di nada itu ada keinginan untuk ketemu dia, tapi ada ketakutan untuk ketemu dengan orang tua saya. Yang saya baca ya situasinya ya, kalau dia memang betul-betul mengakui bersalah, betul-betul dia gentleman, ya sudahlah. Bagi orang tua saya di nada ini bukan keponakan ya, karena dia pengganti dari orang tuanya di nada yang sudah nggak ada. Jadi dia mengganti tanggung jawabnya selaku orang tuanya di nada. Itu makanya kenapa kok bisa anak ketemu dengan orang tua jadi takut kan itu aja lah. Raja,